Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Al-Mukni dari Prodi S1 Farmasi, NIM 2048201178. Di sini saya akan menjelaskan tentang emulgel. Apa itu emulgel? Emulgel adalah sediaan baik dari emulsi tipe air dan minyak atau minyak dalam air yang dicampurkan dengan giling, di mana penggabungan dari emulsi dan gel akan meningkatkan stabilitas dan membuat sistem kontrolitis ganda. Emulgel merupakan gel dengan cairan bentuk emulsi, biasanya menghantarkan minyak yang merupakan zat aktif dalam sediaan tersebut, dengan mengurangi kesan berminyak saat diaplikasikan pada kulit untuk tujuan penggunaan lokal. Komposisi emulgel, basis emulgel terdiri dari fase minyak FKO dan zaitun, surfaktan tin 80 dan kremofor RH40, xylene agent viscolamat 10 dan karbopol 940, humektan propilen glikol, gliserin, metilparaben, propilparaben dan air suling. Konsentrasi ekstrak yang digunakan pada formula F1 dan F8 adalah 2,5%. Cara pembuatannya, massa gel dibuat dengan mendispersikan HAPMC sedikit demi sedikit dalam air panas dengan suhu 80 derajat Celcius, di mana selama 20-30 menit hingga HPMC mengembang lalu digerus sampai terbentuk basis gel. Metilparaben dan propilparaben dilarutkan dalam propilen glikol, lalu dicampur dengan basis gel. Minyak nilam ditambahkan sedikit demi sedikit sambil digerus hingga homogen. Itu campuran yang pertama. Massa emulsi dibuat dengan memanaskan campuran fase minyak dan fase air secara terpisah pada suhu 70 derajat Celcius. Selanjutnya, kedua fase tersebut dimasukkan bersamaan ke dalam lumpang yang telah berisi campuran satu. Terus, lebih dari 45 menit hingga homogen dan berbentuk massa emulgel. Evaluasi dari emulgel. Evaluasi fisik sediaan dilakukan untuk mengetahui apakah sediaan emulgel daun kelor memenuhi syarat yang meliputi organoleptik, warna, bentuk, dan aroma. Uji homogenitas, uji tipe emulsi, uji pH, uji daya sebar, uji viskositas, uji iritasi, dan uji stabilitas atau sealing test. Evaluasi fisik sediaan dilakukan untuk mengetahui apakah sediaan emulgel dan kelor dapat memenuhi syarat yang meliputi uji organoleptik, warna, bentuk, dan aroma. Uji homogenitas, uji tipe emulsi, uji pH, uji daya sebar, uji viskositas. Selanjutnya, contoh pembuatannya itu formulasi sediaan emulgel dan daun kelor, Morinaga olivera, LAM, dan uji aktivitas antioksidan menggunakan metode DPPH. Cara pembuatan formulanya, pada optimasi basis dibuat variasi konsentrasi karbopol 940 sebagai giling agent yang terdiri dari F1 0,5%, F2 1%, F3 1,5%, dan F4 2%. Pertama, yaitu karbopol 940 dikembangkan dengan melarutkan karbopol 90 dalam aqueous. Diaduk sampai larut sempurna, kemudian melarutkan DMDM hydantoin ke dalam propilen glikol dan menambahkannya ke dalam karbopol 940. Selanjutnya dibuat emulsi fase minyak dengan mencampur parafin cair dengan span 80 pada suhu 70 derajat Celcius. Diaduk sampai homogen. Fase air dibuat dengan melarutkan twin 80 ke dalam aqueous pada suhu 70 derajat Celcius. Diaduk sampai homogen. Fase minyak ditambahkan ke fase air. Kemudian ditambahkan sisa aqueous sambil diaduk menggunakan ultraturaks dengan kecepatan 300 rpm selama 15 menit. Kemudian emulsi yang terbentuk ditambahkan ke dalam basis gel dan dihomogenkan dengan menggunakan ultraturaks 400 rpm selama 20 menit dan dititesi TYA hingga terbentuk massa emulgel. Masing-masing sediaan diuji stabilitas, fisika meliputi organoleptik, uji tipe emulsi, uji pH, uji daya sebar, daya lekat, viskositas, dan kristal.
Evaluasi formulanya, yang pertama uji stabilitas fisik kesediaan emulsil ekstrak daun kelor terdiri atas organoleptik tipe emulsi, pH daya sebar, daya lekat, uji viskositas dilakukan selama 24 hari pada suhu kamar 25 derajat Celcius. Yang kedua, organoleptik. Pengujian organoleptik dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung warna, bau, dan konsistensi dari base emulsil yang dibuat. Yang ketiga, uji tipe emulsi. Metilin biru dititis pada emulsil dan apabila metilin biru larut dan memberikan warna yang merata, maka sedian emulsil merupakan tipe minyak dalam air. Yang ketiga, uji pH. Pengujian pH basis emulsil menggunakan pH stick universal. Sedian emulsil harus sesuai dengan pH kulit, yaitu 4,5 sampai 6,5. Yang kelima, daya sebar sejumlah 0,5 gram emulsil diletakkan di atas kaca dengan ukuran 10 x 10 cm dan ditutup lagi dengan kaca yang sama. Kemudian diletakkan beban 976 gram, tambahkan dan diamkan selama 1 menit, lalu diukur diameternya. Daya sebar emulsil yang baik antara 5 sampai 7 cm. Yang keenam, daya lekat sejumlah 0,5 gram emulsil diletakkan di atas kaca dengan ukuran 10 x 10 cm dan ditutup lagi dengan kaca yang sama. Kemudian diletakkan beban 976 gram tambahan dan diamkan selama 1 menit dan hitung berapa lama kuda kaca terlepas. Daya lekat emulsil yang baik adalah lebih dari 1 detik. Yang ketujuh, uji viskositas. Pengujian viskositas dilakukan menggunakan alat viskometer Brockville. Nilai viskositas untuk sedian semisolid adalah 200 sampai 400 Cp. Yang ketujuh, uji Freestau. Selain itu, evaluasi Freestau yang terdiri atas uji pH, daya sebar, daya lekat, dan uji viskositas selama 7 siklus. Satu siklus pada uji Freestau yaitu 48 jam disimpan pada suhu 40 derajat Celcius, kemudian disimpan pada suhu kamar 25 derajat Celcius. Yang terakhir, uji aktivitas antioksidan sedian emulsil ekstrak daun kelor. Membuat larutan DPPH 0,1 mm dengan cara menimbang 1,97 mg DPPH, BM-nya 394,32, lalu dilarutkan dengan etanol 70% hingga 50 ml. Kemudian ditempatkan dalam botol gelap. Setelah itu membuat larutan blanko dengan cara dipipet 2 ml larutan DPPH atau setara dengan 0,1 mm ke dalam tabung reaksi. Lalu ditambahkan etanol 70% sebanyak 2 ml dan dihomogenkan dengan vortex. Kemudian diinkubasi dalam ruangan gelap selama 30 menit. Tentukan spektrum syaratnya menggunakan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 400 sampai 800 nm dan tentukan panjang gelombang maksimumnya. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.